di sini saya Nurul Jambari sebagai HRD yang memimpin perusahaan dan mengontrol dalam hal personal. Nama saya Azia Rahma, saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izamil Yusuf. Di sini saya sebagai supervisor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mazrul, saya di sini berperan sebagai personalia. Saya Diva Boris, saya di bagian personalia. Saya Siti Mulyadi, saya di bagian pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad, di sini saya sebagai bidang pemasaran. Sekian, terima kasih. Halo, selamat siang. Iya, dengan Mas Izamnya ada nggak ya? Oh ya, ini saya mau bicara. Nanti kalau disambungkan sebentar ya. Halo Bu, selamat siang. Mas Izam, ini berhubung hari ini kan kita ada schedule meeting ya untuk persiapan pemilihan kinerja. Jadi mohon untuk ke ruangan saya sebentar ya. Oh iya, saya segera ke ruangan Ibu ya. Oke, ya saya tunggu ya. Ibu bagaimana? Oh iya, silakan duduk dulu Mas Izam. Jadi begini ya Mas Izam, ini kan hari ini itu kan kita ada jadwal meeting ya di jam 11. Jadi saya juga mohon ke Mas Izam untuk menyampaikan ke rekan-rekan semua, dan kebetulan ini kan memang ada target baru untuk perusahaan kita dan memang harus segera teman-teman yang lain itu selesaikan. Jadi saya mohon untuk tugas-tugas ini nanti Mas Izam sampaikan ke yang lain untuk segera dikerjakan, dan segera mungkin paling lambat itu besok harus dilaporkan ke saya ya Mas Izam. Nah ini untuk tugas-tugasnya coba dipahami dulu. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Kalau sekiranya udah paham langsung saja Mas Izam sampaikan ke rekan-rekan yang lain, nggak apa-apa. Baik Bu, nanti saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sini. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mas, Mbak, ini kan perusahaan kita kan lagi ada proyek baru. Jadi kalian sesegera mungkin harus diselesaikan juga ya proyek ini. Baik Pak, nanti akan saya segera selesaikan. Ya, Ya udah sih, biarin aja, tinggal kerjain kok, apa susahnya. Bisa Bu. Oh iya Mbak Rahma. Ya silakan duduk Pak. Baik. Gimana Mbak Rahma? Bu, di sini saya ingin menyampaikan laporan target pemasaran bulan ini. Alhamdulillah sudah mencapai target ya Bu ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan laporannya. Ibu bisa lihat baca sendiri. Oh iya. Oh ya, ini cukup bagus juga ya, alhamdulillah untuk target ini tercapai. Dan saya minta tolong, berhubung nanti kan kita ada rapat di jam 11, jadi Mbak Rahma tolong untuk disiapkan ya ruangannya, materi dan sebagainya ya. Oh iya, baik Bu, saya sampaikan ke rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Jadi dalam rapat kinerja kali ini, saya benar-benar mengapresiasi kalian semua ya, karena kalian telah menyelesaikan target dengan semaksimal mungkin, sehingga perusahaan kita ini alhamdulillah itu dapat memperoleh keuntungan tentunya yang sangat fantastis ya, yaitu sebesar 1 miliar, dan saya harap
kalian bisa mempertahankan ini dan terus semangat dan disiplin juga dalam bekerja, sehingga untuk bulan-bulan kedepannya itu keuntungan di perusahaan kita akan semakin meningkat ya. Dan kebetulan juga perusahaan kita ini mendapat proyek tambahan, di mana perusahaan kita itu diminta untuk memproduksi lebih lagi ya, sesuai dengan permintaan pasar yang kurun waktu akhir-akhir ini itu terus meningkat ya. Dan untuk mencegah akan kekurangnya pasokan, saya harap dari kalian masing-masing itu bisa saling berkolaborasi juga, agar nantinya project ini atau kita bisa memproduksinya itu tanpa ada kecacatan barangnya sama sekali ya. Harapan saya sih seperti itu. Jadi saya harap kalian semua bisa saling berkolaborasi, dan harapannya juga agar nantinya perusahaan kita itu makin berkembang dengan keuntungan yang terus meningkat. Dan saya juga meminta kepada kalian semua agar selalu mengutamakan dalam hal pelayanan prima terhadap customer ya. Ini Mas Ival dan Mas Mazhur ya, sebenarnya kalian kinerjanya itu udah cukup bagus banget, dan saya apresiasi karena kalian sudah bekerja di perusahaan ini selama 7 tahun ya. Dan yang saya apresiasi lagi karena kalian itu selalu kerjanya memenuhi target terus ya, dan prestasi kalian itu selalu meningkat. Tapi yang saya sayangkan untuk Mas Mazhur, untuk kedisiplinannya, terutama ketika akan rapat atau mau mengadakan rapat atau untuk rapat lah ya istilahnya, itu harus tepat waktu ya. Jadi jangan ada seling keterlambatan lagi. Kemudian harus bisa saling bekerja sama dengan partnernya ya, karena kalian itu kan sama-sama di bagian personalia. Jadi harus bisa join bareng, harus bisa. Untuk Mas Ival sendiri ya, ini juga hampir sama ya kayak Mas Mazhur. Terkadang terlambat juga untuk rapat, cuma memang nggak sesering Mas Mazhur ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, agar kalian itu tidak selalu ada kesalahan secara bebarengan, jadi saya merekomendasi kamu untuk pindah di bagian lain ya, di bagian pemasaran, agar Mas Ival itu bisa fokus terhadap target-target kita dalam jangka waktu bulan ini sampai ke depannya ya. Dan saya mohon untuk terus meningkatkan kedisiplinannya ya. Kinerja bagian pemasaran. Ini di bagian pemasaran ya, ada Mbak Yani sama Mas Amar ya. Nah, kalian kan ini memang masih baru di perusahaan di sini ya, baru 6 bulan ya. Kalau menurut saya sih itu terhitung masih baru. Jadi saya berharap kalian juga bisa bertahan lebih lama di perusahaan saya, dan harus tentunya meningkatkan kinerja masing-masing ya. Nah, kemudian untuk Mas Amar sendiri ya, meskipun Mas Amar itu di sini masih baru, tetapi saya juga sama-sama mengapresiasi ya, karena Mas Amar itu setiap kali diberikan tugas selalu selesai tepat waktu ya. Dan bahkan terkadang Mas Amar itu suka membantu tugas-tugas yang lain ya. Jadi agar nantinya Mas Amar itu bisa lebih handal lagi, saya juga merekomendasikan Mas Amar untuk melakukan pendidikan dan pelatihan ya, agar nantinya Mas Amar bisa lebih memajukan di divisinya Mas Amar sendiri ya. Kemudian untuk Mbak Yani ya, Mbak Sri Mulyani, ini namanya sangat bagus ya, Menteri Keuangan ya ini ya. Nah, maka dari itu dengan nama yang bagus ini, saya berharap Mbak Sri Mulyani meskipun masih baru harus tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, karena memang saya juga dari hasil beberapa laporan dan juga ada dari pelanggan yang memang berbicara kepada saya, itu untuk Mbak Yani sendiri itu pelayanannya masih rada kurang ya. Kadang ada cemberut, jadi harus selalu fresh, selalu ceria ya. Kalau semisal ke pelanggan nggak boleh, meskipun Mbak Yani lagi ada masalah atau apa, dia harus selalu fresh. Kemudian untuk tugas-tugasnya, saya harap Mbak Yani itu jangan terlalu banyak mengeluh ya. Nah, maka dari itu
saya menyarankan Mbak Yani untuk tetap mempertahankan di divisinya Mbak Yani dulu, tetap harus bisa memahami ya tugas-tugasnya. Kalaupun ada kesulitan itu harus segera disampaikan dan jangan lupa untuk berkolaborasi dengan pasangannya Mbak Yani ya. Baik Bu, terima kasih atas masukannya, atas apresiasinya. Itu sangat memotivasi saya dan saya pun akan menjadi lebih betah di perusahaan ini. Semoga kedepannya saya dapat meningkatkan skill, kemampuan dan serta mengeluarkan semua kemampuan saya untuk memajukan perusahaan ini. Selanjutnya ini laporan hasil. Mbak Rahma, ini kan berhubung privasi saya dengan Mas Izam ya selaku Mas Izam disebut supervisor. Saya mohon untuk Mbak Rahma keluar sebentar. Oh iya. Mas Izam, ini kan Mas Izam itu kan di supervisor ya dan jabatannya ya boleh bilang tinggi ya. Jadi saya harap Mas Izam bisa memberikan contoh yang baik untuk rekan-rekannya dan Mas Izam itu sebisa mungkin harus lebih giat dan lebih rajin lagi ya. Dan saya juga sama-sama mengapresiasi karena Mas Izam juga selama ini telah membantu saya untuk perkembangan perusahaan ini, membantu saya juga dalam mencapai target-target perusahaan. Jadi dengan apa ya, saya memberikan tunjangan tambahan untuk Mas Izam. Harapan saya Mas Izam itu bisa lebih memberikan contoh yang baik ya. Dan karena saya tadi lihat sendiri Mas Izam itu main HP ya di saat rapat. Nah itu jangan jangan dilakukan hal-hal seperti itu kan nggak baik karena yang lain pun juga melihat. Jadi harapan saya Mas Izam itu jangan mengulangi hal seperti itu dan harus bisa memimpin dengan benar dan juga memberikan contoh yang baik untuk rekan-rekan Mas Izam ya. Nah, Mas Izam sendiri sebenarnya ada kendala apa sih kok selama ini lagi rada kurang fokus untuk kerja sendiri itu gimana ya? Baik Bu, terima kasih atas masukan dan sarannya atau apresiasinya kepada saya. Mungkin untuk evaluasi ke depannya saat saya rapat saya tidak akan mengulanginya kembali karena itu kan memang sudah kewajiban saya untuk sebagai atasan untuk memberi bawahan saya attitude yang benar. Kalau misalkan kendala itu sebenarnya saya sendiri itu lagi ada masalah keluarga, mungkin seperti itu.